Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir. Pastinya juga di program kesayangan kita, Dosen Berbicara. Nah, seperti biasa pemirsa ya, di Dosen Berbicara kita bakal menghadirkan para narasumber, yaitu dari akademisi dan terutama juga para dosen-dosen ya, baik di UI maupun juga di luar UI, yang bakal membahas tentang ya pengetahuan-pengetahuan baru atau juga sesuatu yang baru gitu, yang tentunya juga bakal menambah pengetahuan kita. Nah, berdasarkan mungkin dari hasil penelitian mereka, hasil dari kajian mereka dan lain sebagainya. Nah, dan spesial sekali untuk edisi kali ini, nah sudah hadir di studio Yubion TV di Dosen Berbicara. Ini ada Bapak Ferdi Hidayatullah SEMT ya. Oke, dan pastinya juga ini untuk hari ini kita juga bakal banyak ngobrol-ngobrol ya Pak Ferdi ya. Nah, dan pastinya juga terkait ini Pak Ferdi yang pastinya juga ini dari dosen S1 manajemen ya. Iya, S1-nya manajemen. Nah, ini bersama timnya. Nah, ini juga masuk ke dalam kandidat untuk dosen dan juga tim yang lolos seleksi untuk program E of I Bestari Saintek lewat inisiatif Green Finance untuk komunitas nelayan. Ini juga program di tahun 2026 ini ya. Nah, dan nantinya juga ini bagaimana sih itu program mereka atau juga mungkin dari proposal mereka gitu ya. Nah, jadi tentang inisiatif Green Finance. Nah, ini juga sangat menarik sekali ya, khususnya untuk komunitas nelayan. Ya udah deh, langsung aja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah ya. Pak Ferdi mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri, backgroundnya, silakan ya. Oke. Kalau biasanya di kelas itu saya bilangnya Ferdi Hidayatullah saja. Karena saya biasanya agak sedikit jarang menggunakan gelar itu. Alasannya karena memang kita dituntut itu untuk memberikan ilmu, bukan untuk show off akan ilmu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya memang ini diperuntukkan memang untuk ranah akademik, saya kenalkan aja langsung. Saya Ferdi Hidayatullah SEMT. Background pendidikan saya memang agak sedikit berbeda. S1-nya di manajemen, S2-nya di teknik energi terbarukan, Pak. Asal memang dari Simalungun. Udah seperti itu aja. Iya. Nah, ada pastinya juga ini salah satu dosen di S1 manajemen ya. Iya. Ya, tapi juga ya SE-nya berarti terpakai nih. Iya. Oke. Nah, pastinya juga ini mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang riset atau juga program yang bakal dilakukan bersama tim ini ya. Nah, jadi mungkin kalau sebelumnya, nah biasanya mungkin kalau buat research atau juga penelitian, nah itu juga bisa dibilang roadmap dari Pak Ferdi sendiri gitu ya. Nah, itu apa sih gitu di bidang apa gitu? Kalau misalnya untuk Oke, kalau misalnya untuk di roadmap ini sendiri, itu penekanannya lebih pada bagaimana kita mengimplementasikan benda baru ini, si Green Finance ini, untuk kita terapkan ke masyarakat secara langsung. Nah, jadi ya seperti itu. Tapi konteksnya di sini pada komunitas nelayan tadi, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, itu jarang sekali ada yang menerapkan Green Finance itu untuk ke masyarakat lokal. Biasanya Green Finance ini konotasinya dipakai untuk perusahaan besar seperti Pertamina, PLN gitu kan, atau misalnya kayak tambang. Tapi nggak pernah ada yang menyangkut pautkan antara Green Finance ini ke komunitas, apalagi skupnya nelayan. Nah, jadi itu yang roadmap yang saya angkat, dan ini memang ada sangkut pautnya dengan penelitian-penelitian saya sebelumnya. Iya, jadi berkelanjutan. Iya. Ya. Nah juga pastinya juga pemirsa dan mungkin tentunya juga khususnya para dosen gini ya, yang juga pengen tahu gitu. Ini sebenarnya program ini, nah itu E of I ya, Bestari Saintek dari Kemendikti Saintek di tahun 2026. Ini seperti apa gitu ya, mungkin programnya dan mungkin bukan se-wow sih, mungkin ya sedahsyat apa sih gitu ya, gitu ya, mungkin bahasa yang enak dimengerti ya. Ini untuk tingkat nasional gitu. Nah, jadi mungkin jadi pengetahuan juga nih buat teman-teman untuk program ini apa sih gitu, EOI. Sebenarnya Pak, kalau untuk dibilang programnya ini seperti apa, saya sebenarnya masih sedikit
mungkin agak bingung kali ya, karena gini, ini adalah program perdana dari pemerintah. Kalau misalnya kita udah tahu sebelumnya kan Bima itu udah memang dari dulu sudah ada gitu kan, atau program lainnya. Kalau si Bestari Saintek ini adalah program baru yang diterbitkan oleh pemerintah, itu Kemendikti Saintek melalui kerjasama oleh LPDP. Oke. Kalau untuk Bestari sendiri itu programnya dikhususkan untuk laboratorium hidup, living lab. Jadi kalau misalnya kita lihat laboratorium itu konotasinya adalah STEM, untuk keteknikan, biasanya seperti itu kan, alat-alat kimia dan lain sebagainya. Biasanya orang taunya seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh living lab di sini adalah bagaimana kita membuat suatu laboratorium yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar dari keteknikan, ke ilmu sosial juga bisa. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi untuk E of I-nya ini itu adalah salah satu tahap sebenarnya. Itu adalah expression of interest. Itu lebih ke arah bagaimana kita menggagas ide, kita adu ide kita ke tingkat nasional. Apakah ini layak untuk dinaikkan sebagai living lab atau tidak? Seperti itu sih. Nah jadi ada gambaran sih ya pemirsa ya, mungkin kita secara umum, secara generalnya ya itu dia perbedaannya. Jadi laboratorium yang based on living life gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ya mungkin kalau laboratorium yang biasanya seperti yang Pak Ferdi sampaikan tadi ya, mungkin di teknik ya, mungkin bidang digital segala macam. Nah tapi kalau ini kan, kalau misalnya itu masyarakat kan nggak bisa langsung mengakses ya, menjadi mahasiswa segala macam. Nah tapi mungkin gambarannya seperti itu. Nah jadi ini lebih general yang tentunya juga bisa langsung implementasi dan juga benefitnya itu untuk masyarakat gitu. Nah mungkin bisa diceritain sedikit nih bagaimana sih proses seleksi dari untuk program E of I ini sendiri ya, Bestari Saintek ini, hingga akhirnya ini juga mungkin dapat pengumumannya gitu. Mungkin ya, untuk menginspirasi teman-teman lainnya juga. Kalau misalnya prosesnya sebenarnya agak sedikit unik nih. Jadi uniknya itu adalah di awal pembentukan tim. Karena saya rasa untuk pembentukan tim di sini sedikit agak kebingungan. Kita tidak seramai dengan PTN yang lain kali ya, untuk dari segi program studi ya. Tapi itulah mungkin ya dengan kehebatan kita di Ubudia, kita mampu untuk mengkoordinir dan mengorganisir semua dosen-dosen kita. Jadi saya ambil beberapa dosen agak multidisiplin dan saya kumpulkan mereka. Ada dari program pendidikan komputer, informatika, satu lagi dengan akuntansi. Jadi kami kolaborasi ke situ. Terus untuk tahap prosesnya itu sedikit agak rumit, walaupun ini E of I, itu panjang Pak. Ringkasan, padahal sekedar ringkasan, tapi ini panjang. Kita harus membuat yang namanya bagaimana skema kondisi saat ini seperti apa, dengan adanya program kondisinya bakalan seperti apa. Dan itu ada beberapa lagi skema-skema yang lain, baik itu dari bentuk diagram alirnya seperti apa, teori apa yang kita gunakan gitu kan. Terus yang paling penting adalah mitra. Karena poin penting sini adalah mitra. Mitra mau kerja atau tidak itu menjadi salah satu poin besarnya. Berarti di sini membutuhkan kerjasama mitra juga ya? Iya Pak. Mitra itu yang memang menjadi salah satu poin besar sih. Nah dan pastinya juga pemirsa, nah itu juga prosesnya gitu ya. Nah juga sedikit bayangan nih buat pemirsa di rumah dan juga khususnya buat para akademisi, para dosen-dosen ya. Nah itu juga mungkin dari sekarang bisa mempersiapkan diri gitu ya. Nah dan tentunya juga ini bagus sekali. Nah ini kalau bocoran dana boleh nggak sih sebelum kita break sebentar? Ini buat memotivasi ya, nanti saya lupa lagi nih. Ini miliaran atau gimana sih, atau ratusan? Boleh Pak. Ini sebenarnya programnya mungkin salah satu yang terbesar di tingkat Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Ini sebesar 750 juta. 750 juta. Itu katanya pun nanti ada penambahan kuota tambahan lagi. Jadi kalau kemarin itu disosialisasi, kemungkinan besar itu dari 80 proposal yang diterima,
itu menjadi 100. Which is kalau sampai 100 itu dari keseluruhan nasional yang keterima cuma 5%, Pak. Iya, wow, luar biasa. Ketat ya. sekali memang ininya. Tapi itulah mungkin kita motivasi di situ ya untuk mengejar tadi. Oke, nah itu dia pemirsa, kita break sebentar. Nanti kita juga bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Ferdi, dan tentunya juga mungkin prosesnya seperti apa, konsepnya gitu, dan juga mungkin saya pengen tahu juga si Green Finance itu sebenarnya apa sih gitu. Yang pasti juga mau pemirsa di rumah. Oke, we'll be right back. Jangan kemana-mana.